Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Lailana, dosen jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan, peserta PKDP tahun 2026 akan menampilkan tayangan video pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran. Assalamualaikum semuanya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Biasa ya. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang ke-10 dan sebelum perkuliahan ini dimulai, marilah kita bersama-sama untuk berdoa dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga basmalah yang kita baca bersama-sama menjadikan wasilah kita diberi kelancaran dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Marilah tak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Dari 44 ini sudah kurang lebih 42 ya. Berarti ada 2 yang tidak hadir. Siapa? Akbar. Sakit. Yang satu lagi? Akbar. Kenapa? Izin. Ya, berarti ada 2, sakit 1, izin 1. Oke. Ya, minggu kemarin kan pertemuan yang ke-9 saudara sudah mempelajari tentang materi ATP ya, alur tujuan dari CP dulu capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Ini kan berkaitan untuk membuat selanjutnya modul ajar. Untuk pertemuan desain pembelajaran di learning pertemuan kali ini itu sangat bermanfaat. Apakah ada pertanyaan dari yang minggu kemarin mungkin masih ada yang belum paham? Paham semua? Alhamdulillah, sehingga bisa mengikuti untuk pertemuan materi kajian ini dengan baik. Pertemuan kali ini yang ke-10 akan mempelajari tentang capaian pembelajaran mahasiswa mampu merancang strategi, model, dan perangkat pembelajaran PAI yang mengintegrasikan moderasi beragama dan ekoteologi Islam secara kontekstual berbasis digital ya, dan materi desain pembelajaran berbasis deep learning dengan 5 submateri. Model yang digunakan dalam pembelajaran ini integrasi PJBR dengan case methods, pendekatan student center learning, strategi active learning, kolaboratif dan refleksi learning, metode diskusi, studi kasus, presentasi refleksi, penugasan, proyek modul ajar berkelompok dan dipresentasikan. Capaian pembelajaran kali ini sesuai dengan surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, pembelajaran di learning itu adalah sebuah pendekatan ya. Sebuah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Dengan olah pikir, olah rasa, olah hati, olah raga secara holistik dan terpadu. Nah, prinsip di dalam desain pembelajaran mendalam itu ada 8 dimensi profil lulusan dengan 3 elemen utama, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan ada 3 prinsip utama dalam pembelajaran, dalam pengalaman belajar, mengaplikasi, merefleksi, dan memahami ya. Jadi dari tahap memahami dulu, terus mengaplikasi dan merefleksi. Dan ada 4 kerangka pembelajaran yang terpenting. Yang pertama adalah praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. 3 elemen penting utama di dalam deep learning itu ada joyful, meaningful, dan mindful. Ada 4 strategi yang sering digunakan di dalam pembelajaran deep learning. Ada strategi project based learning, inquiry based learning, problem based learning, dan personalized learning. Platform yang digunakan, yang sering digunakan di dalam pembelajaran deep learning itu saya kasih contoh di sini ada LMS, ada video conference, kolaborasi dan proyek, interaktif dan gamifikasi, multimedia dan kreativitas, serta simulasi dan eksplorasi. Di dalam implementasi pembelajaran deep learning itu ada 3 tahap yang utama. Yang pertama adalah tahap perencanaan, tahap pelaksanaan,
membuat modul ajar secara kompleks ya, secara menyeluruh. Itu ada tahap identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Inilah contoh form yang digunakan untuk membuat modul ajar secara lengkap ya, dari tahap identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Di dalam tahap asesmen itu ada 3 asesmen, adalah asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Inilah bentuk contoh penerapan deep learning dari level jenjang PAUD, SDMI, SMP MTS, SMA MA, SMK MAK, dan juga di tingkat pendidikan khusus. Dalam struktur kurikulum deep learning, dilihat dari pemetaannya dari tingkat SLB sampai SMA MAK, itu disesuaikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Tapi yang lebih utama dalam prinsipnya adalah berpusat pada peserta didik, bermakna menantang, inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Dari capaian pembelajaran dari kajian desain pembelajaran berbasis deep learning dapat disimpulkan bahwasanya menekankan pada pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan, sehingga peserta didik mampu memahami konsep secara mendalam serta mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Dari sinilah apakah ada pertanyaan yang saya sampaikan? Ya, silakan Mas Bima. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bima Hendra Surya dengan NIM 203231111. Izin bertanya, dari penjelasan Ibu tadi, saya ingin mengetahui lebih dalam apa yang dimaksud dari praktis pedagogis. Ya, terima kasih, luar biasa. Praktek pedagogis itu adalah berkaitan dengan menerapkan ilmu-ilmu keguruan atau ilmu-ilmu pendidikan yang berkaitan dengan strategi pembelajaran, baik itu dari tujuan pembelajarannya sampai dari pendekatan, model, metode, terus teknik, taktik, dan apa yang harus disediakan untuk alat peraga dan media pembelajaran. Itu semua adalah mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada di bidang pendidikan, menerapkan, mengimplementasikan mata kuliah strategi pembelajaran. Dapat dipahami? Ya, oke. Apakah ada yang mau tanya lagi? Ya, silakan berdiri. Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Salma Fitriani Fanda, NIM 2032321. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Dari penjelasan Ibu tadi, saya ingin mengetahui apa bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum yang sekarang, yaitu deep learning. Ya, terima kasih, luar biasa. Ya, kurikulum merdeka itu ada 12. Sebetulnya secara rinci kompleks perbedaannya adalah banyak ya. Tetapi perlu saya tekankan bahwasanya di kurikulum merdeka itu di profil pelajar Pancasila ada 12 dimensi. Tetapi kalau di deep learning 8 dimensi profil lulusan. Terus perbedaannya lebih spesifik lagi adalah di kurikulum merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan di deep learning adalah ada 3 elemen utama dalam deep learning, yaitu tadi apa? Joyful, meaningful, mindful, gitu ya. Dapat dipahami? Ya. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan tadi untuk tugas proyeknya adalah apa? Membuat modul belajar secara berkelompok. Silakan bisa dimulai. Kendala dalam mengerjakan modul belajar? Ya. Sudah selesai? Siapa yang mau maju presentasi dulu? Ya, dari kelompok berapa? Dari kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fatur Wanita, perwakilan dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan menyampaikan modul ajar yang telah dibuat oleh kelompok 2, yaitu modul ajar fikih. Nah, yang pertama, teman-teman, di sini ada identifikasi, kemudian yang kedua ada desain pembelajaran, dan yang ketiganya ada
pengalaman belajar, dan yang terakhir adalah asesmen, teman-teman. Nah, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Semoga pertemuan perkuliahan ini bermakna bagi saudara semua, karena saudara sudah bisa membuat modul ajar semua, sehingga bisa dipraktekkan dalam persiapan mengikuti PLP ya untuk semester 7 ke depan. Ya. Untuk pertemuan yang ke-11, saudara siapkan untuk mempelajari tentang model dan strategi inovatif di dalam pembelajaran, di dalam strategi pembelajaran. Nanti dibuat makalah biasa berkelompok ya, ada berapa kelompok yang sesuai kelompok ada dibuat dan dipresentasikan. Itu ya. Karena sudah dapat dipahami secara bersama, marilah untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.